semuanya, nama saya Anissa Farnita. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas Pancasila terkait mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja ke slide pertama. Sesuai pengertiannya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar norma-norma di dalam penyelenggaraan negara. Dan lebih luasnya lagi, Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan serta nilai keadilan. Di dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila berperan dalam mengatur pola hidup masyarakat, sehingga masyarakatnya lebih terkontrol dalam hal apapun. Setiap orang yang berpegang pada Pancasila, maka ialah orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menjadi warga yang taat. Contoh penerapan Pancasila pada kehidupan bermasyarakat seperti membantu sama warga, bergotong royong, hormat kepada yang lebih tua, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, slide kedua, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Terkait dengan soal penafsiran ideologi secara pengelompokan, ideologi terbagi menjadi dua macam watak ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Langsung saja ke ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik serta sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-ciri dari ideologi tertutup: 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebagai kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang ketiga, bersifat totaliter. Artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab ketua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Ideologi terbuka pengertiannya adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Ciri-ciri ideologi terbuka: 1. Merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat falsafah. Jadi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ialah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Baiklah, kita masuk ke slide yang ketiga mengenai Pancasila termasuk ideologi tertutup dan terbuka disertai argumennya. Di sini saya akan menyampaikan argumen dari ideologi terbuka terlebih dahulu. Ideologi terbuka lahir dari nilai-nilai luhur yang digali dan dari budaya, adat istiadat, dan norma-norma asli lainnya yang telah tumbuh, berkembang, dipelihara, dan diwarisi sejak zaman dahulu kala. Ideologi terbuka adalah keyakinan terhadap nilai-nilai ideal yang telah mendarah daging dengan semua individu di dalam masyarakat, sehingga bukanlah sesuatu yang harus dipaksa oleh rakyat. Oleh karena itu, ideologi terbuka telah diterima dan hidup dalam waktu yang sangat panjang di sebuah masyarakat. Maka ideologi terbuka telah teruji dan mampu bertahan menghadapi setiap perubahan zaman.
baik itu disebabkan oleh teknologi dan maupun perubahan cara berpikir manusia. Dengan demikian, maka ideologi terbuka bersifat dinamis atau bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu masyarakat. Ciri-ciri utama ideologi terbuka adalah nilai-nilai yang tetap sebagai pedoman pokok dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai dalam ideologi tidak ikut berubah dengan perubahan aspirasi dan akselerasi yang tumbuh di dalam masyarakat dari masa ke masa. Nilai itu justru dipertahankan sebagai harkat, martabat, dan identitas sebuah bangsa. Melihat ciri-ciri pokok tadi, Pancasila termasuk dalam kategori ideologi terbuka. Argumen dari ideologi tertutup. Ideologi tertutup umumnya diterapkan oleh negara-negara yang bersifat otoriter dan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk kekuasaan pemerintah. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar selalu dianggap berbahaya sehingga pemerintah melakukan kontrol yang sangat ketat kepada masyarakat. Tidak jarang, pemerintah yang menganut ideologi tertutup bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun warga yang dicap berseberangan dengan paham negaranya. Mereka dijatuhi hukuman dan dilarang menyebarluaskan pengaruhnya kepada orang lain. Lanjut ke slide yang keempat mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dan korupsi yang mengancam eksistensi ideologi negara. Saya akan membahas masalah narkoba dulu. Ideologi Pancasila pada generasi milenial khususnya menjadi satu solusi untuk melawan perang candu narkoba yang akan merusak bangsa ini. Di mana pada masa-masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan pada para remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun seringkali dalam pencarian jati diri ini cenderung salah dalam pergaulan sehingga dapat menjerumuskan dalam hal negatif seperti narkoba. Maka kita wajib menanamkan ideologi Pancasila pada generasi milenial ini karena di dalam Pancasila terkandung makna yang luar biasa, budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Ideologi dalam hal ini amat diperlukan sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Penyebaran narkoba hingga kini hampir tidak dapat dicegah lagi. Masyarakat dengan mudahnya bisa mendapatkan barang haram tersebut. Mulai dari sekolah, geng-geng, rumah hingga diskotik. Ketika hari ini narkoba sudah masuk di sekolah dasar, lantas apa jadinya jika calon pemimpin masa depan bangsa kita sudah terkontaminasi dengan barang haram tersebut? Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat ini. Di dalam butir sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, menanamkan nilai ketuhanan, maka kita akan mampu meningkatkan nilai keimanan kita sehingga kita mampu melawan godaan narkoba. Sedangkan dalam sila kedua, Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya, sesuai harkat serta martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai Pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Manusia sebagai makhluk yang berbudi luhur, beradab, dan diciptakan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Makna ini terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berarti bahwa sila kedua dapat menjadi solusi dari penyalahan gunaan narkotika. Ideologi Pancasila terutama sila kedua jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadikan manusia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bersikap sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia, manusia akan lebih tahu bahwa narkotika dapat membahayakan dirinya dan jika narkotika disebarkan luaskan, maka akan dapat merugikan orang lain karena dapat berujung kematian. Selanjutnya, kasus korupsi yang mengancam eksistensi ideologi negara. Korupsi masih merajalela di seluruh lapisan masyarakat,
terutama pada elit di negara ini. Hal tersebut sangat mengancam eksistensi Pancasila karena semakin menjalar pada kalangan generasi muda. Di sisi lain, tantangan terberat dari bangsa ini adalah merawat dan mempertahankan Pancasila sebagai warisan nilai luhur budaya. Demikian salah satu benang merah dari seminar Unika Widya Mandala, Madiun, Jawa Timur yang disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Harumawi Taslim, Rabu tanggal 22 Juni. Seminar juga menghadiri Wali Kota Jawa Timur, Saiful Yusuf, Rektor IKIP PGRI Madiun, Dr. Parji, dan Rektor Unika Widya Mandala Madiun, Francisca Mujiyanti. Taslim menegaskan, korupsi tersebut berpotensi menghantarkan Indonesia menjadi negara gagal. Inilah yang menjadi ancaman yang mengancam eksistensi Pancasila. Kita harus lebih serius mencegah dan membasmi korupsi di negara ini, ujarnya. Dikatakan pengurus tinggi memiliki posisi yang strategis untuk memberi pendidikan nilai guna menghindari korupsi. Sejalan dengan ini, semua penataan peradilan harus dioptimalkan sehingga pemberantasan korupsi bisa optimal. Rektor Universitas Katolik Widya Mandala, Francisca Mujiyanti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya dunia pendidikan untuk terus menanamkan pemahaman dan pengertian agar jiwa dan semangat Pancasila tidak mati dalam masa mendatang. Menurut Saiful Yusuf, tantangan utama Indonesia adalah merawat, memelihara, dan mempertahankan Pancasila sebagai warisan nilai luhur budaya. Tantangan utama itu harus disikapi serius oleh generasi muda saat ini yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Gus Ipul, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai luhur budaya warisan pendiri bangsa. Nilai luhur itu adalah gotong royong dengan asas kekeluargaan yang merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan sila-sila Pancasila, katanya. Dia menjelaskan gotong royong dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk koperasi, sedangkan gotong royong bidang politik diwujudkan dalam bentuk musyawarah. Untuk itu, Pancasila harus menjadi terdepan dengan menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sudah diakui mampu menjadi penengah berbagai kekuatan ataupun kepentingan yang bertentangan. Bisa dilihat Irak atau Suriah yang sekarang hancur lebur karena tidak memiliki nilai perekat sebagai suatu bangsa, ujarnya. Lanjut ke slide yang ke-5. Saya akan memberi materi tambahan terkait ideologi, yaitu dimensi-dimensi dari ideologi tersebut. Sebagai sebuah paham bernegara yang memiliki kekuatan yang tertinggi dalam merancang dan mengatur jalannya pemerintah, maka ideologi-ideologi yang berlaku di seluruh negara mempunyai dimensi yang sama. Dimensi-dimensi ideologi merupakan karakteristik ideologi yang membedakan dengan keyakinan individual maupun aturan-aturan lainnya. Dimensi ideologi digolongkan menjadi 3 pokok, yaitu 1. Dalam hal ini ideologi memuat pokok-pokok pikiran, norma, ataupun nilai yang paling ideal untuk mencapai tujuan bernegara. Dimensi ideal ideologi ini harus mampu menjadi landasan motivasi dan merangkul seluruh rakyat untuk bersama-sama bekerja sesuai dengan pedoman ideologi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dalam hal ini ideologi mengandung norma-norma umum yang dapat diterjemahkan secara luas dan menyentuh segala bidang kehidupan bernegara. Dengan begitu, norma-norma ideologis dapat bekerja secara operasional sebagai acuan pokok penyelenggaraan suatu sistem ketatanegaraan.
Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam ideologi. Di suatu sisi harus bersifat ideal, sehingga diyakini oleh seluruh rakyat sebagai paham yang paling baik dan diterima oleh seluruh golongan masyarakat dengan keadilan berkorban demi membela ideologinya. Namun, di sisi lain, idealisme yang diperjuangkan suatu ideologi tertentu harus juga bersifat realistis sehingga memungkinkan untuk dapat dicapai, bukan justru menjadi pandangan-pandangan puritan yang terlalu ideal sehingga mustahil tercapainya. Dalam hubungannya yang dinamis dengan fungsi negara, maka ideologi harus senantiasa terbuka, mampu beradaptasi, dan sekaligus mampu mengantisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi atau yang dikehendaki. Masyarakat pendukungnya inilah yang disebut sebagai ideologi terbuka. Di sisi lain, dalam proses penyelesaian dengan perubahan tersebut, ideologi pun dapat bersifat kaku, dogmatis, dan tertutup. Peran ideologi menjadi penangkal setiap perubahan yang tidak dikehendaki, dipaksakan untuk ditaati dan dijalankan oleh pemerintahan kepada rakyat. Ideologi yang seperti ini disebut juga ideologi tertutup. Baiklah, selesai penjabaran saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia ini. Saya tutup, terima kasih dan sekian. Bila ada pertanyaan, karena ini perkuliahan jarak jauh, tidak ada pertanyaan atau tanya jawab gitu. Jadi saya akan mengutip sedikit kata-kata. Jadi kita pasti bisa bangkit dari keterpurukan ini. Seperti kata semboyan dari Ibu Kartini kita, habis gelap terbitlah terang. Jadi terima kasih teman-teman semuanya telah menyaksikan.